Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 214122025. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen konflik. Nah, di sini ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan arahan, motivasi, dan panduan kepada orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin memimpin dan menginspirasi orang lain, membimbing mereka dalam mencapai tujuan bersama, dan menciptakan visi yang jelas untuk perubahan atau pencapaian yang diinginkan. Kepemimpinan melibatkan aspek-aspek seperti pengambilan keputusan, komunikasi, motivasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini ada manajemen konflik, yaitu proses mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok. Konflik dapat muncul dalam berbagai konteks, baik di lingkungan kerja, hubungan pribadi, maupun dalam organisasi. Manajemen konflik bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif konflik dan menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, melibatkan komunikasi yang efektif, negosiasi, dan pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab konflik. Sini ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen konflik. Yang pertama itu fokus. Kepemimpinan lebih fokus pada mengarahkan, memotivasi, dan membimbing orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan visi untuk masa depan. Dan manajemen konflik lebih fokus pada mengatasi konflik, mencari solusi, dan menjaga hubungan yang sehat antara pihak-pihak yang terlibat. Sini ada tujuan kepemimpinan, yaitu mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Dan tujuan manajemen konflik yaitu mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang muncul antara individu dan kelompok. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan kepemimpinan melibatkan elemen-elemen seperti inspirasi, motivasi, pengarahan, dan pengembangan visi. Manajemen konflik melibatkan pemecahan masalah, negosiasi, mediasi, dan penyelesaian konflik. Yang terakhir ada hasil. Kepemimpinan bertujuan untuk mencapai pencapaian dan perubahan yang diinginkan dalam organisasi atau kelompok. Manajemen konflik bertujuan untuk menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik dan menghindari eskalasi konflik. Nah, tujuan kepemimpinan mencapai tujuan organisasi atau kelompok, yaitu salah satu tujuan utama kepemimpinan memastikan bahwa organisasi atau kelompok mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin berperan dalam mengarahkan upaya anggota tim atau organisasi menuju pencapaian tujuan tersebut. Meningkatkan kinerja. Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, bimbingan, dan arahan kepada anggota tim sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Pemimpin berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya termasuk waktu dan anggaran, sehingga organisasi atau kelompok dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien. Tujuan kepemimpinan selanjutnya membangun tim yang kuat. Pemimpin berusaha untuk membentuk tim yang kuat dengan berbagai keahlian dan bakat yang saling melengkapi. Meningkatkan kualitas keputusan. Pemimpin juga berusaha untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan efektif yang dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, meningkatkan hubungan antara anggota tim. Pemimpin juga bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan kerjasama antara anggota tim. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Pemimpin juga berupaya membangun kepercayaan dalam organisasi atau kelompok yang dipimpinnya, yang merupakan dasar dari hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Tujuan manajemen konflik yang pertama, menghindari eskalasi konflik. Nah, salah satu tujuan utama manajemen konflik yaitu mencegah konflik yang mungkin mengarah pada eskalasi dan kerusakan yang lebih besar. Mencari solusi yang baik. Manajemen konflik bertujuan untuk mencari solusi yang adil, bermanfaat, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Manajemen konflik juga
membantu meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat sehingga mereka dapat memahami perspektif masing-masing dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, di sini ada sifat kepemimpinan. Yang pertama ada visi. Pemimpin memiliki visi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik yaitu sifat kunci dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan semua anggota tim. Kemampuan motivasi. Pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kemampuan membimbing. Seorang pemimpin harus bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota tim untuk membantu mereka berkembang. Kemampuan pengambilan keputusan. Pemimpin perlu mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan efektif. Empati, pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan anggota tim. Kemampuan memahami orang, pemimpin juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang anggota tim, termasuk keahlian dan kekuatan serta kelemahan mereka. Kemampuan delegasi, pemimpin yang efektif tahu kapan harus mendelegasikan tanggung jawab kepada anggota tim yang sesuai. Sifat manajemen konflik. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Manajemen konflik melibatkan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan dengan cermat dan mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas. Kemampuan analitis, yaitu mengelola konflik. Individu perlu mampu menganalisis akar penyebab konflik dan opsi yang tersedia untuk menyelesaikannya. Negosiasi. Manajemen konflik sering melibatkan proses negosiasi di pihak-pihak yang terlibat, berusaha mencapai kesepakatan yang adil. Empati, pemahaman tentang perspektif. Pemahaman tentang perspektif pihak-pihak terlibat dalam konflik, yaitu sifat penting dalam manajemen konflik. Selanjutnya, kemampuan mengendalikan emosi, mengelola emosi dan merespon konflik dengan tenang dan bijaksana, yaitu sifat penting dalam manajemen konflik. Kemampuan menyediakan solusi. Manajemen konflik bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Kemampuan menengahi. Manajemen konflik melibatkan peran sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Yang terakhir, kemampuan membangun hubungan. Manajemen konflik dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.